pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya nih hari ini? Baik, Bu. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua? Ada yang nggak berangkat? Nihil. Oh, nihil. Oke, Ibu absen dulu ya. Ini berarti hari ini nihil ya. Oke. Nah, siapa yang masih ingat pembahasan pada minggu lalu? Fungsi bank, Bu. Oke, benar, fungsi bank. Fungsi bank itu ada berapa, Devi? Lupa, Bu. Lupa. Oke, kita sedikit mengulas lagi pembelajaran pada minggu lalu bahwa fungsi bank itu secara umum itu ada tiga. Terus agent of development, terus yang ketiga itu agent of service. Nah, agent of trust itu artinya bahwa bank itu memiliki kepercayaan dari masyarakat, di mana bahwa masyarakat itu percaya kepada bank sehingga mereka mau untuk menyimpan dananya itu di bank. Terus yang kedua itu adalah agent of development, di mana bank itu terdapat sektor real dan juga sektor moneter, yang mana itu kedua sektor itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan, yang berguna untuk pembangunan suatu perekonomian suatu bangsa kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada agent of service, di mana bank itu memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat seperti peminjaman uang, kredit bank, terus juga menghimpun dana dari masyarakat kayak gitu. Nah, itu ya sekilas dari materi minggu lalu, dan sekarang minggu ini kita akan membahas tentang materi bank dan kantor bank. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih bank itu apa? Saya, Bu. Apa? Tempat penyimpanan uang, Bu. Ya benar, salah satunya itu. Coba Devi, bank itu apa? Pernah nggak ke bank? Enggak, pernah. Devi ke bank itu ngapain di sana? Nganter orang tua ambil uang. Oke, berarti bank itu secara umum adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian juga menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, bank itu berfungsi juga untuk pengatur roda perekonomian dari suatu negara. Nah, menurut PSAK nomor 31 itu, suatu bank itu adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana yang berlebih kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Ibaratnya itu, bank itu digunakan untuk orang yang memiliki uang yang berlebih sehingga harus menyimpannya ke dalam bank, dan juga digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan dana, yaitu untuk mengajukan kredit bank kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis bank. Jenis bank itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Kan Ibu kemarin sudah menyuruh kalian untuk membaca-baca dulu gitu. Ada yang tahu jenis bank ada berapa? Belum, Bu. Belum baca? Belum. Oke. Nah, di sini tuh jenis bank itu ada 4 kategori atau klasifikasi. Yang pertama itu adalah bank berdasarkan fungsi, terus yang kedua adalah bank berdasarkan kepemilikan, terus ketiga adalah bank berdasarkan status, kemudian yang terakhir adalah bank berdasarkan cara menentukan harga kayak gitu. Nah, bank berdasarkan status itu ada 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan juga BPR. Kalian tahu nggak bank sentral itu fungsinya untuk apa? Biasanya kalian mendengar bank sentral itu biasanya itu masyarakat lebih familiar dengan kata Bank Indonesia kayak gitu. Bank pusat, tak, Bu? Ya bisa dibilang bukan bank pusat ya, tapi Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu berfungsi untuk mengatur kebijakan moneter, sehingga yang mengatur keluar masuknya uang, peredaran uang itu adalah bank sentral atau Bank Indonesia. Nah, kemudian ada bank umum. Bank umum itu fungsinya itu ya nggak jauh beda sama bank sentral, tapi itu lebih kalau bank sentral itu lebih menguasai, tapi kalau bank umum itu tidak semuanya itu dilakukan di bank umum. Nah, bank umum itu melakukan kegiatan kayak menghimpun dana, melakukan kredit masyarakat kepada masyarakat, terus menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau uang kayak gitu, sertifikat berharga, itu ada di bank umum. Kemudian yang ketiga itu ada bank pengkreditan rakyat. Nah, bank pengkreditan rakyat itu berfungsi untuk menerima simpanan berupa giro, terus mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.
Kemudian jenis bank yang kedua itu adalah bank berdasarkan kepemilikan. Menurut kalian kalau berdasarkan kepemilikan itu berarti ada berapa di Indonesia bank itu? Ada yang tahu? Berdasarkan pemilik. Nggak tahu? Ya udah, nggak apa-apa. Bank berdasarkan kepemilikannya itu di sini ada 4, yaitu berdasarkan kepemilikannya itu pemerintah, terus pihak swasta, kemudian pihak asing, dan juga campuran. Nah, pihak pemerintah itu berarti kan namanya itu pemerintah, berarti kan modalnya itu dari pemerintah dan nanti labanya itu juga diperoleh oleh pemerintah, dinikmati oleh pemerintah kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bank swasta, berarti kan itu secara apa ya, gamblangnya itu pemiliknya itu adalah pihak swasta yang mana nanti labanya itu juga dihimpun oleh pihak swasta sendiri kayak gitu. Terus yang ketiga adalah bank asing. Bank asing itu adalah bank yang apa ya, pusatnya itu di luar negeri tapi cabangnya itu di Indonesia kayak gitu. Terus bank campuran. Bank campuran itu campuran antara pihak asing dan juga pihak Indonesia, tetapi pemilik atau pemilik saham mayoritasnya itu adalah di pihak Indonesia gitu. Terus bank berdasarkan status. Bank berdasarkan status itu ada 2, yaitu bank devisa dan juga bank non devisa. Nah, namanya aja itu bank devisa, berarti kan devisa itu adalah sumber pendapatan dari suatu negara. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa bank devisa itu merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya itu transfer ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri kayak gitu. Berarti kalau bank non devisa itu berarti kebalikannya dari bank devisa. Kalau bank non devisa berarti itu tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi sebagaimana bank devisa kayak gitu. Terus jenis bank yang berdasarkan cara menentukan harga itu ada bank konvensional dan juga bank syariah. Ada yang tahu nggak bedanya bank konvensional sama bank syariah? Letak bedanya di mana? Di labanya ya Bu. Ya, kalau bank konvensional gimana? Kalau konvensional itu biasanya nggak bagi hasil. Kalau bank syariah? Bagi hasil. Nah, seperti itu, tapi lebih tepatnya itu yang pembedanya itu adalah bunga. Kalau di bank konvensional itu menerapkan sistem bunga, tapi kalau di bank syariah itu tidak menerapkan sistem bunga. Kalau di bank syariah itu menerapkan sistem bagi hasil. Nah, itu jenis-jenis bank. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham tentang jenis-jenis bank? Contoh dari bank campuran, bank itu yang Nah, kalau jenis dari bank campuran, itu contohnya itu adalah Bank Swadharma, terus Bank Pasifik. Nah, kalau milik asing itu contohnya itu adalah Citibank. Pernah dengar Citibank? Mungkin di televisi pernah dengar kayak gitu. Ya, pernah Bu. Itu namanya itu adalah bank berdasarkan kepemilikan dari pihak asing kayak gitu. Terus kalau berdasarkan kepemilikannya swasta itu, kalau swasta itu contohnya adalah Bank Muamalat, terus ada Bank Danamon, terus Bank Sentral Asia, dan Bank Lipo. Terus kalau bank milik pemerintah itu ya contohnya kayak BTN, BNI, terus BRI, Mandiri. Di sini udah ada yang menggunakan kartu debit. kan sudah Bu. Apa menggunakan apa? Mandiri. Ya benar. Berarti pernah ke bank melakukan transaksi di bank ATM kayak gitu pernah? Enggak Bu, kosong semua Bu. Oh kosong, ya udah nanti diisi ya, nabung kayak gitu. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian ke 2 kelompok besar, yaitu blok kanan dan juga blok kiri. Nanti kalian masing-masing kelompok itu membahas tentang jenis-jenis kantor bank. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju untuk menjelaskan dari jenis-jenis kantor bank tersebut. Oke, gimana? Ada kesulitan? Sulit sekali. Sulit? Kalian bisa mencari sumbernya itu dari googling bisa. Kalian punya HP Android kan pasti kan? HP-nya mahal-mahal kan? Tidak. Fungsionalkan HP kalian dari pemberian dari orang tua kalian itu untuk mencari materi-materi yang bermanfaat seperti itu. Tak punya kuota. Gak punya kuota? Ya Ya Bu. udah didatengin temannya yang banyak kuota. Siapa? Pelit Bu. Pelit? Ya ampun. Nah, udah selesai belum?
Sudah. Oke, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju untuk memaparkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok kalian. Atau kalian ingin secara sukarela maju ke depan? Saya, Bu. Oke, Laili dan coba maju. Kita dipaparkan hasil diskusi dari kelompok sebelah kiri. Oke, tadi saya dan teman-teman saya berdiskusi, Bu. Nah, diskusinya ini menghasilkan jenis-jenis bank. Nah, jenis-jenis bank yang kami diskusikan itu, yang pertama ada pusat, terus yang kedua itu cabang, yang ketiga itu kantor bank pembantu, yang terakhir kantor bank kas. Ya. Nah, untuk kantor bank pusat itu sendiri, semua perencanaan, semua kegiatan itu lengkap ada di kantor pusat. Nah, terus untuk kantor cabang apa tadi, Bu? Yang nomor 2? Kantor cabang penuh. Oh iya, kantor cabang penuh itu di situ kegiatannya itu melayani secara lengkap, Bu. Ya. Terus yang kantor cabang pembantu itu ya hanya membantu, namanya aja pembantu ya, Bu. Jadi hanya membantu saja, di bawahnya kantor cabang penuh. Ya. Terus untuk kantor kas sendiri itu lingkupnya lebih kecil, Bu, hanya terdapat teller saja. Itu sih yang kami bahas, Bu, yang kami ketahui. Yang lain gimana, sudah paham atau mau menambahkan? Paham dong. Paham. Ya. Jadi saya duduk ya. Ya, silakan boleh duduk. Kita beri aplaus dulu buat Mbak Laili. Ya, betul sekali. Jadi kantor bank itu ada 4, yaitu kantor pusat, terus kantor cabang penuh, terus kantor pembantu, dan juga kantor kas kayak gitu. Nah, untuk kantor pusat itu dia tidak melakukan kegiatan operasional, tapi dia lebih kayak mengatur jalannya gimana bank-bank di bawahnya kayak gitu. Kalau yang melakukan kegiatan operasional itu adalah kantor bank cabang dan juga kantor bank pembantu. Tapi kalau pembantu itu kegiatan operasional itu tidak penuh, hanya sebagian saja kayak gitu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah kuis atau apa ya, untuk mengevaluasi gimana kalian menangkap materi pada pagi hari ini. Nantinya menempel, Ibu kan sudah menyiapkan potongan kertas ini, nanti kalian tempel di sini sesuai dengan fungsi, status kepemilikan, dan juga cara menentukan harga kayak gitu. Ini sebagai cara untuk mengevaluasi kalian, apakah kalian memahami materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini atau belum gitu. Langsung saja Ibu akan memanggil Mbak Devi untuk maju mengerjakannya. Oke, Bu. Silakan. Bank menurut fungsi ada 3, yaitu bank sentral atau yang lebih dikenal dengan Bank Indonesia. Terus ada bank umum. Yang ketiga ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Terus bank menurut status ada 2, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Lalu menurut kepemilikan ada bank pemerintah, ada bank swasta, ada bank asing, dan ada bank campuran, yaitu percampuran antara bank swasta dan bank asing. Ya, gini, sebelum melanjut ke cara menentukan harganya itu, Ibu mau tanya tentang bank pemerintah. Contohnya dari bank pemerintah itu apa? Banyak, Bu, ada Mandiri, Ya. BNI, BCA, terus BTM. Nah, oke. Kalau yang bank swasta contohnya? Muamalat. Ya, oke. Oke, lanjut langsung ke cara menentukan harga. Yaitu ada dia, ada bank konvensional dan bank syariah. Apa yang beda dari kedua bank tersebut, yang dari bank konvensional dan juga bank syariah, pembedanya apa? Biasanya letak bunganya, Bu. Oke. Kalau bank konvensional melakukan sistem bunga atau enggak?
Iya, melakukan Bu. Kalau bank syariah? Tidak. Oke, berarti udah paham ya? Iya sudah. Oke, silahkan duduk. Ya makasih Bu. Kita beri upload juga buat Mbak Devi. Oke, karena kalian sudah memahami tentang jenis-jenis bank, terus tadi ada kantor bank. Nah, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan atau enggak dari kalian deh yang menyimpulkan tentang Saya, Bu. materi ini. Oke, kalian lagi, oke. Jadi kesimpulan pembelajaran di pagi menjelang siang ini itu kita membahas tentang jenis bank dan jenis-jenis kantor bank. Jenis bank tadi udah disebutkan Mbak Devi tadi. Ya. Ada bank sentral, bank umum, atau bank kreditan rakyat. Terus apa itu? Oh, bentar. Menurut fungsi, status, kepemilikan, dan cara menentukan harganya. Itu sudah dijelaskan tadi. Ya, oke. Terus jenis-jenis kantor bank itu ada kantor bank pusat, kantor bank cabang penuh, kantor bank pembantuan, cabang pembantu, dan kantor kas. Oke, ya. Berarti kalian semua sudah menyerap ya materi pada pagi hari ini. Oh, sudah masuk, Bu. Oke, ya. Nanti kalian kan di halaman 32 itu ada soal dari 1 sampai 10 itu uraian. Nanti kalian coba kerjakan di rumah, nanti minggu depan kita bahas. Dan juga jangan lupa kalian pelajari bab selanjutnya. Oke? Paham? Bu, paham. Ya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita, karena tadi dibuka dengan berdoa, ditutup juga harus dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya anak. Ya.